insya Allah nanti jika mungkin memungkinkan kita untuk bisa berdialog, bertanya jawab, nanti ada ruang setelah dilaksanakannya pengajian pada Bapak Guru. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan saat ini Allah masih memberikan berbagai macam karunia, anugerah dan kenikmatan kepada kita. Wabil khusus nikmat yang paling utama dan paling pertama adalah nikmat iman dan Islam. Mengapa dikatakan nikmat ini adalah merupakan nikmat yang paling utama? Karena nikmat ini, yang satu ini, yang namanya nikmat iman ini, apabila kita bisa menjaga dan memeliharanya, maka akan selalu hadir bersama kita di dalam kehidupan, bahkan sampai ketika kita akan kembali meninggalkan alam dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini yang akan menyertai kita. Ini harapan kita, nikmat yang satu ini selalu ada pada kita. Karena bila kita meninggalkan alam dunia ini bighairi iman, tanpa dengan iman, maka itulah yang disebut dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Tetapi kita harapkan nikmat yang satu ini selalu menyertai kita sampai dengan kita meninggalkan alam dunia ini, ikut dengan kita sehingga kita mati meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan kita sekalian
muslimin muslimat yang mengikuti sunnah dan ajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas, sebagaimana biasa bahwa di Ahad subuh kita selalu mengadakan satu kegiatan taklim, thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi ini ternyata salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hadis Nabi, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban, faridah, diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada habisnya, sehingga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari muda, dari balita sampai dengan manula, menuntut ilmu itu satu kewajiban. Ya. Mudah-mudahan kita dengan menuntut ilmu itu semakin menambahkan ilmunya, semakin menambahkan pengetahuannya, semakin menambah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Karena dengan ilmu ini bisa saja menjadikan dirinya merasa paling benar, merasa paling tahu. Nah, kalau demikian adalah merupakan salah satu sifat apa namanya? Kalau sudah merasa ya, ada ya, semakin ditambah ilmu akan semakin dekat dengan Allah, dan itulah yang disebut dengan hidayah. Ada yang ditambah ilmu semakin jauh dengan Allah. Makanya kalau orang Jawa itu ilmu apa? Ilmu padi. Semakin bagus, semakin menunjuk ilmunya. Itu harapan kita dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah talim rahimakumullah, setiap ahad dalam satu bulan kita selama ini ya hanya di minggu kedua, ahad kedua, ketiga, keempat. Alhamdulillah, setelah Syawal ini sudah lewat Syawalnya, kita tambahi dipenuhi bulannya, karena dalam satu bulan itu ada 4 ahad. Jadi minggu ahad awal ini kadang kosong, ya memang kosong. Dan insya Allah kita pengurus merencanakan akan terus diisi di ahad pertama dengan pemateri insya Allah berdua dengan Bapak Ustaz Dr. Nasruddin Mansur. Beliau akan memberikan materi fikihnya dan saya akan memberikan tauhidnya sambil belajar juga tauhid. Jadi lengkap, kita semua sudah lengkap, ada tauhid, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada akhlak yang Bapak Profesor Ahlami, kemudian ada Bapak Sukandi, lengkap itu. Kalau itu semua sudah bisa kita kita ikuti, aja nggak semua juga sedikit, ada luar biasa, yang jadi sempurna, menyeluruh ilmunya. Bidang ibadahnya ada, bidang ketauhidannya ada, bidang ketawaduannya ada, bidang filosofinya juga ada, hadis ada, lengkap.
Oleh karena itu ini kita akan mencoba belajar tauhid. Ya, kita sering menyebutnya tauhid. Nah, mudah-mudahan menambah wawasan kita belajar. Nah, kita tinggal klik aja sekarang udah dapat ilmu tauhid. Ya. Untuk bahwa yang disampaikan, yang dipelajari itu ada referensinya, sumbernya, baik itu yang dari TikTok, dari WA, semua. Nah, saya punya standar kitabnya yang kecil, kitab ini tauhid yang akan membahas tentang tauhid itu Jawahirul Kalamiyah, ya, dan ilmu tauhid. Nanti kalau ditanya, kalau kadang kita membandingkan atas ini, referensinya semuanya sama, ya. Terus pas yang menyampaikan kebetulan grab. Nah, ini dari mana sumbernya, kan begitu. Grab apa namanya? Grab online Paladinda. Ini menyampaikan itu mana dasarnya? Ini bukunya, referensinya Jawahirul Kalamiyah. Unjur maqala wala tanjur maqala. Lihatlah isi dari apa yang dikatakan, jangan melihat orangnya. Itu. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita memperkenalkan tauhid. Ya, tauhid ini kalimatnya kalau kita lihat secara etimologi, secara bahasa, secara lughat itu masdar. Jadi berasal tauhid itu yang artinya mengesahkan. Berasal dari kalimat wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya mengesahkan. Mengesahkan siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara ilmu tauhid berarti berbicara tentang ketuhanan. Dan kalau berbicara tentang ketuhanan akan berbicara tentang hati yang berbicara. Karena tentang ketuhanan itu yang pertama kali adalah kita harus yakin tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah. Harus itu dulu yakin. Sehingga di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kalau bukan karena hati yang berbicaranya tentang logika akal, nggak akan bisa menerima, nggak akan masuk akal. Dalam waktu yang sekejap, beberapa jam, ya, berangkat ke Tanah Abad setelah Isya, sebelum subuh sudah ada di masjid lagi. Kan nggak mungkin kalau berbicara tentang akal pikir. Tapi ketika berbicara tentang hati, yang dibicarakan tentang keimanan, sami'na wa ata'na. Siapa pelopornya? Abu Bakar Siddiq. Nah, ini karena sudah ada keimanan, keyakinan bahwa Nabi itu yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan lewat. Ya. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram, terus naik sampai ke langit, bertemu dengan Allah, dan sebelum subuh sudah ada di tengah-tengah lagi jamaahnya mati. Enggak masuk akal. Inilah tauhid, yakin kebenarannya, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah baik secara zatnya maupun af'alnya dan juga asma wa sifatnya. Nah, kita tiga ini ya harus kita bahas tauhid itu. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak usah mikirin zat Allah itu kayak apa. Jangan mengukur kita. Kalau mengukur kita adalah mengukur pakai akal.
tapi zatnya Allah itu nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita bayangkan. Adanya kita ini berarti ada yang mengadakan. Adanya alam semesta ini berarti adanya yang menciptakan. Ada yang mengganti malam, ada yang mengganti siang, ada yang menggantikan. Siapa yang menggantikan ini? Wa ilahukum ilahu wahid. Itu yang harus kita tanam. Tuhan kamu ada Tuhan yang esa, yang memiliki sifat apa di awal, la ilaha illallah rahmanur rahim. Makanya di dalam setiap kali kita membuka, mengawali, membaca, melakukan suatu pekerjaan, di Al-Quran juga ada, selalu terus munculnya sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal asma Allah itu banyak. Ada berapa ya? Kita kan udah lagi Asmaul Husna. Ada berapa, Bu? 99 namanya. Yang dilengkapi satu menjadi 100. Ketika memulai sesuatu, Allah menggunakannya dengan kalimat Bismillahi al-Jabbar, Bismillahi al-Kabir, Bismillah al-Mutakabbir. Bukan itu yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya. Padahal banyak, atau Al-Latif atau Al-Ghani, tidak. Tapi di sini Allah mengawalinya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada apa dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah yang menyeluruh, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ini Ar-Rahman, Maha Pengasih semua kepada semua makhluknya. Ya. Semua akan mendapatkan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan Allah mendapatkan rahmat. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini mendapatkan rahmat. Terutama kita sebagai manusia ini. Manusia juga terbagi lagi kepada dua kelompok manusia. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah memberikan sifat rahmannya kepada semua makhluk. Ada yang kafir, yang mukmin, yang beriman dan yang tidak beriman, yang taat dan yang tidak taat. Tentang apa? Tentang kehidupan yang dikasihkan. Semua rata nyawanya. Kalau sudah waktunya selesai, ya. Jangan kita anggap kalau dia ahli ibadah cepat benar ya matinya. Makanya banyak orang yang mati aja untuk jangan. Hati-hati ya kalau sudah ini taat, nanti cepat mati. Salah pikirannya, ada pikiran iblis. Terus kok dia rajin ibadah, rezekinya pas-pasan. Bukan ukurannya itu. Bukan. Semua yang taat dan tidak taat Allah kasih. Yang besar, yang kecil Allah kasih orang. Tetapi manakala nanti bahwa kita setelah ada kehidupan ini yakin iman, ada kehidupan akhirat, ada Ar-Rahim. Ini mawabil khusus. Wabil khusus an'anya rahim Allah ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki iman ketika hidupnya dan membawa iman sampai dengan meninggalkan alam dunia menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan.
bertemu dengan Allah. Ya, itu di sana akan mendapatkan rahimnya dengan membawa amal-amal soleh. Amal solehnya ini dilandasi semuanya wala usriku bi ibadati rabbihi ahada. Ini berubah-ubah ya. Kalau ini kadang-kadang Jangan dekat-dekat. kedekatan. Ya. Jadi semua amalan kita itu selalu wala usriku bi ibadati rabbihi. Itu yang menjamin kita nanti akan ar-rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih wala usriku? Jangan ada yang lain selain Allah di dalam segala melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pengantar daripada tauhid kita berbicara tentang keesaan Allah baik secara zatnya, secara af'alnya dan secara sifatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar ada yang namanya kalimat tauhid. Sedikit kalimat tauhid itu yang mana? Ibu apa? Kalimat tauhid itu bunyinya la ilaha illallah. Nah, itu kalimat tauhid. Di mana ketauhidannya? Di sana ada la ilaha illallah. Ada kalimat apa? Harfu nafsin, la. Kemudian ada istisna, diisbatkan dengan Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi illallah. Nah, isbat kecuali Allah. Ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Sudah iyakah kita la ilaha illallah? Kalau kita masih menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah, berarti kita belum tauhid. Siapa yang sudah tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat ini, menjaga kalimat ini, merefleksikan di dalam kehidupannya kalimat ini, dakhalal jannah, selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagai pengetahuan, ya, ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, kita itu kayaknya masih la ilaha illallah, kalimat tauhidnya belum, masih ngambang. Di dalam satu pelajaran dalam ilmu tarekat, qadariyah atau naqsabandiyah, itu ada kalimat-kalimat yang harus ditekankan di dalam hati kita. Ya. La, kita berdiri, la ilah, tengok ke kanan sedikit, kemudian berbalik ke kiri, mantapkan di dalam hati kita sebelah kiri, ya Bapak. Iya. Si kiri ya. Nah, ketika illallah kita tanamkan kalimat isbat tersebut di dalam hati kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kita tuh meyakini, betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Hati ini adalah tempatnya keimanan.
Karena hati ini kalau sudah dimasuki dengan keimanan maka disebut dengan hati yang sehat atau hati yang salim. Nah, pada saat nanti menghadap Allah yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada gunanya lagi malu wala banun, harta dan anak-anak, harta yang kita banggakan ketika kita hidup, anak-anak juga yang kita banggakan, yang kita sayangi, semuanya gak ada gunanya lagi illa man atawa biqalbin salim, kecuali orang tersebut membawa hati yang selamat. Hati yang selamat yang keimanan, yang menjaga keimanannya, menjaga ketauhidannya ketika hidup di alam dunia ini. Mudah diucapkan, ya Pak, apa istilahnya? Mudah diucapkan, berat. Ya, kita untuk menjaga ucapan tersebut. Ya, berat. Kalimatnya la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini tambahan lagi. Kalau kita melihat huruf yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah, nanti kita lihat di buku atau di kalimat zikir itu hurufnya itu yang tahu ada berapa? Itu ada 12 huruf hijaiyah. Ya, nanti lihat di buku Yasin itu la ilaha illallah. Ya, dihitung ada berapa? Itu ada 12. Ada 12 huruf. Terkait dengan waktu kita hidup di alam dunia ini, siang 12, malam 12. Ya Pak Haji ya? Benar nggak? 12. Dan jadi 24 jam sehari semalam. Ya. Hidup kita ini sehari semalam 24 jam. Kalimatnya ada, hurufnya ada 12. Ya, sehari semalam kita tidak akan lebih dari angka 12. Dan kalau kita bisa menjaga kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam ini, maka itulah yang dijamin ketauhidannya dan itulah yang akan selamat. La ilaha illallah. Kemudian dilengkapi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Ini pun hurufnya ada 12. Jadi pasangan ini dirangkum menjadi 24. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita kenal dengan syahadatain. Kalimat syahadat. Ya, miftahul jannah bisahadatain. Kuncinya surga itu ada di 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kalau kita membaca wa asyhadu anna Muhammadar, jangan Muhammadur kalau di sini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beda lagi tuh di situ, tidak sama. Kenapa di sini dar, di sini dur? Ilmu lagi tuh Pak. Ya. Jadi kalau kita membacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu salah secara bacaan.
Jadi beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di situ kalimat tauhid. Di sini syahadat. Karena kemasukan huruf anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kata orang nahwu sih. Kalau kemasukan huruf anna inna maka isimnya dinasabkan. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Muhammad itu Nabi Muhammad utusan Allah. Beda lagi karena di situ jadi khabar atau jadi mubtada. Iya. Jadi begitu membacanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai pengantar pertemuan materi tauhid, ini yang saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tauhid itu berbicara tentang keesaan Allah. Ilmu yang akan mempelajari tentang keesaan Allah, esa zatnya, esa sifatnya, dan esa af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid itu adalah kalimat yang harus ditanamkan lebih awal. Kalimat tauhid itu yang selalu harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi ini hanya sampai di sini. Ya, saya garis bawahi bahwa berbicara tauhid adalah berbicara hati, berbicara keimanan. Ya, bukan berbicara akal, karena akal tidak akan mampu untuk mempelajari tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu dipelajari adalah makhluknya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu ketika kita belajar tauhid. Terima kasih. Mungkin sampai di sini, dan kalau ada yang ditanyakan monggo. Yang penting pertanyaannya tidak menyulitkan saya. Makasih Pak Guru. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Alhamdulillah ini Pak Hibli. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang saya hormati, saya ini Pak ya, kalau bicara dosa-dosanya paling banyak sampai akhir hayat saya pun mungkin nggak terhapus juga. Itu umur sudah menjadi. Karena saya tahu sholat saya berapa, sedekah saya berapa. Cuman ada satu harapan saya Pak, saya pernah dengar Ustaz bahwa orang masuk surga itu bukan karena sholat, karena ibadah, karena sedekahnya ya Pak ya. Nah, karena sifat Rahman Rahim Allah kalau masalah dan kasih sayang Allah. Terus yang saya jadi pertanyaan saya, gimana caranya Pak biar kita itu mendapat kasih sayang Allah, rahman Allah, sehingga kita nanti bisa diampuni dosanya. Itulah kira-kira Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibni Arozak yang telah menanyakan bahwa tidak menjadi ukuran kebaikan-kebaikan kita itu, kesalahan-kesalahan kita itu, yang menjadi ukuran Allah memasukkan kita ke surga dengan rahman rahimnya. Ya Pak ya. Nah inilah yang harus kita syukuri Pak.
Kalimat Rahman Rahim ini berlaku untuk semua makhluknya. Dan sebaiknya kita juga bagaimana mengaplikasikan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah ini harusnya ada di dalam diri kita. Sifatnya seperti apa? Selalu berkasih, selalu bersayap, itu harus ada. Nah, ketika kita melakukan satu kebaikan, kita sudah serahkan semuanya kepada Allah. Ya Pak, tugas kita itu adalah melaksanakan perintahnya. Tetapi ketika kita melaksanakan perintahnya, ada harus hal-hal yang kita hindari. Apa tadi pesannya? Wala usriku bi ibadati rabbi ahad. Itu pesannya, ya. Jadi melakukan sesuatu itu kalau sudah karena Allah, jangan ada yang lain. Itu yang harus kita tinggalkan, sehingga Rahman Rahim itu ada pada kita. Mungkin pendeknya itu Pak, singkatnya harus bagaimana kita merefleksikan Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam diri kita. Itu saja Pak. Selain kita melakukan kebaikan-kebaikan, nah kita tidak ada manusia yang bersih. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya salah. Wa kullu khata'in ataibun. Orang yang baik itu yang punya salah kemudian taibun, tobat kembali, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan kembali. Nah, itulah yang diharapkan, ridhonya Allah dengan kembali tadi Pak. Mungkin itu ya Pak. Boleh saya lanjut dikit Pak? Boleh. Gimana ya Pak caranya kita tuh, bukan kita ya, saya memantapkan ini Pak, saya tuh ngomong ada kalau ngomong saya tuh takut, jujur aja saya takut ya. Gimana caranya memantapkan iman itu? Kalau saya umpamakan istilahnya iman itu sebagai orang ditutup di sini, waktu sebelah kiri tutup di kanan, di kiri waktu di mana biar saya mantap itu iman itu nggak berubah-ubah. Artinya apa ya bahasanya itu? Kadang-kadang turun naik atau gimana ya? Ya gimana kalau nggak turun naik ya rata gitu ya, gimana ya? Kadang-kadang gimana Pak ngomongnya? Ya kalau diumpamakan orang saya tutup melaksanakan dosa sebelah sini, sebelah sini dibuka, sebelah di atas di bawah gitu, buka gimana Pak ya supaya mantap gitu, bisa menjaga gitu gimana gitu ya. Jadi memang apa ya, kesalahannya bukan pada orang tua saya sebenarnya, memang kesalahan saya pada saya dulu pernah sekolah agama ya Pak ya, sekolah tidak ya, tapi kok terang-terangnya kok malahnya banyak melakukan maksiat gitu. Jadi gimana caranya Pak untuk menutupi itu artinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa aja ya. Doa aja di sini. Maaf ya. Bisa dapat Pak. Jangan ada penyesalan Pak. Semua lepaskan semua. Kalau kita pernah berbuat salah, kita beristighfar. Kata Nabi begini Pak. Al-iman yajid wa yanqus. Ya, iman kita, semua manusia ini yajid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita bukannya imannya malaikat. Kalau imannya malaikat tetap stabil. Kalau imannya para nabi selalu nambah. Tetapi imannya umat Nabi Muhammad SAW kita ini yajid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ya. Terus bagaimana kita langkahnya nih? Ya, bagaimana kita langkahnya? Salah satunya zikrullah. Ingat kepada Allah. Jangan terus kita zikrullah, la ilaha illallah, bukan begitu aja. Kalau itu lisan baru. Ingat kepada Allah, menyadari bahwa kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya. Bahwa kita ini memang diciptakan tempatnya salah. Tetapi bukan berarti kita harus mengikuti kekurangan-kekurangan itu Pak.
Tetapi kita harus menutupi yang kekurangan-kekurangan. Kalau ada pikiran-pikiran kita yang ada mirip, oh ini Pak, jangan diikutin. Tinggal stop, ini bahaya. Stop, ini bahaya. Nah itulah yang tadi kita menutup sini kurang sini, tutupin sini kurang sini. Itu yang kurang-kurangnya. Tapi cepat kita tinggalkan dan kita perbaiki. Tentunya kekurangan itu kita sudah ada di dalam diri kita itu. Sifat-sifat yang ada di dalam hati yang akan merusak amalan kita itu Pak. Ya, insya Allah di lain waktunya kita bahas yang itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi yakinlah bahwa Allah akan menerima taubat hambanya selama dia menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, menambah dengan kebaikan-kebaikannya sebelum nafas keluar dari kerongkongan. Allah itu adalah Ghafurur Rahim, tiada batas ampunannya. Seberapa besar dosanya kita, salahnya kita, ampunan Allah lebih luas. Wasi rahmatun wasi'atun. Ya, itulah makanya Allah ada Al-Ghafur, ada Al-Ghafar. Kalimatnya. Ya, kasih sayang ampunan Allah itu lebih luas, lebih besar dari dosa kita yang kita lakukan. Ya, salat dan taubat diterima oleh Allah, menyesal, dan menyesal itu tidak akan melakukan hal yang sama. Stop, itu ya, bukannya tomat, dalam tobatnya tomat, kadang tobat, kadang tomat. Ini mah SKM. Terima kasih, maaf Pak jawabannya Pak ya. Ya, kalau nggak puas, ya memang saya bukan pemberi mohon. Terima kasih, baik. Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Oh iya. Ada. Terus, Oh silakan Pak Haji Iqbal. Sengaja Pak ya. Itu nyala juga ya. Saat tahlilan itu kita melafazkan la ilaha illallah. Mungkin jumlahnya 33 pertama. Awal pertama imam itu biasanya ketukannya 4/4 la. Tapi di ujungnya lembut 2/4. Kadang menjadi pertanyaan saya, kenapa kira-kira gitu? Ya, ini pertanyaan ini bukan ngetes nguji enggak, memang saya tidak tahu. Jadi saya sampai sekarang masih berpikir kenapa begini? ada apa kira-kira? Metodologi aja. Itu aja Pak sementara. Ada masa Terima kasih. Wah, ini ilmu juga ini. Terima kasih pertanyaannya. Kalimat la ilaha illallah ini kalau kita berzikir secara umum la ilaha illallah, la ilaha itu sedang data sama aja kan begitu. Ada yang ketika awal ada lambat, penuh penekanan, terus semakin lama semakin cepat katanya. Ketika kita lari, rasa-rasa kita bagaimana Pak? Ketika kita berlari, start awal kita lari, kita ini kan lewat logikanya. Ketika kita start lari, ya. Dan kalau kita langsung kencang lari, terang, bertahan, semakin itu ibaratnya dilogikakannya begitu. Di dalam satu ajaran, satu ilmu tarekat, semakin banyak menyebut kalimat itu akan
akan semakin cepat, semakin sehingga pada akhirnya Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tidak terdengar lagi. Allah, 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 Allah. Itu memang tingkatannya Pak. Kita ini masih awam, yang sifatnya jikir yang ngomong. Gitu. Bedanya gitu aja Pak. Ilmu yang mengantarkan kita untuk ke sana. Kita belum sampai ke tarekat. Karena ada yang mengatakan kenapa harus menyebut ujungnya saja? Ya memang yang penting sembahannya dia yang tidak la ma'budu illallah, la mawjuda illallah. Allah, 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 Allah terus. Itu nanti setelah Allah itu ada ilmunya, belum bisa disampaikan itu saat ini Pak. Hanya perbandingannya seperti begitu. Dan itu bukan merupakan suatu kesalahan, karena itu adalah wacana. Kita mau biasa aja juga nggak apa-apa. La ilaha illallah sampai terus sampai seberapa banyak. Karena zikran katsira, zikir semakin banyak, kayak kita memanggil orang itu akan semakin ujungnya aja. Nah, ketika kita sakratul maut, kalimat la ilaha itu nggak akan sampai terucap, hanya ujungnya saja Allah. Karena sudah saking-sakingnya kata yang, tapi belum merasakan. Jadi ceritanya begitu Pak Hikmah. Ya, yang saya tahu Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Cukup. Baik, terima kasih Pak Guru. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ahli tentang tauhid, dan mohon Pak Guru langsung dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, dengan doa tadi maka berakhir pula taklim kita kali ini. Jika di dalam mengambil acara ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.